Dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forkompimda Provinsi Jawa Timur mengunjungi Desa Tangguh Semeru di Desa Ngali, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Di Kampung Tangguh ini, Khofifah melihat langsung kesiapan desa dalam melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, seperti kesiapan ruang karantina, pos kesehatan, lumbung pangan, dan posko informasi terkait perkembangan COVID-19. PPKM secara keseluruhan di Jawa Timur yang diberlakukan sejak 11 Januari 2021 lalu dinilai mampu menekan penyebaran COVID-19 dengan indikator jumlah pasien dan jumlah penggunaan rumah sakit yang cenderung menurun, serta angka kesembuhan yang terus bertambah setiap harinya. Pemerintah Jawa Timur juga telah siap melaksanakan PPKM berskala mikro sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang rencananya akan dimulai pada 9 Februari esok dengan percontohan sistem satu desa satu pintu sebagaimana yang telah diberlakukan di Kabupaten Madiun. Tanggal 9 ini sudah dimulai PPKM berskala mikro. Jadi tidak lagi berbasis kabupaten kota, tapi sudah berbasis desa, bahkan RW dan RT. Nanti malam insya Allah kami akan rakor kembali dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Mendagri, dan beberapa menteri yang lain. PPKM di Jawa Timur yang mulai 11 Januari yang lalu sampai dengan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa capaian bed occupancy rate bornya per tanggal 11 Januari itu untuk isolasi biasa 79%, per hari ini 55%. Artinya kita bisa melihat penurunan penggunaan rumah sakit yang cukup signifikan dari 79% ke 55%. Kemudian untuk ICU dari 73% ke 67%, artinya ada penurunan. Nah, pada posisi itu positivity rate itu juga turun dari 20 ke 18. Kemudian rate of transmission RT dari tanggal 11 Januari itu 1,1, sekarang ini 0,82. Sementara Kapolda Jawa Timur sebagai penanggung jawab Kampung Tangguh Semeru berencana akan menambah jumlah Kampung Tangguh Semeru yang saat ini telah mencapai 3.100 Kampung Tangguh Semeru menjadi 3.500 di seluruh Jawa Timur. Dan kami beserta seluruh jajaran mendukung pelaksanaan surat edaran Mendagri nomor 3 tahun 2021, di mana dalam surat edaran itu untuk daerah-daerah diatur antara yang merah, antara yang orange, kuning, dan hijau. Khusus yang untuk merah akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Kampung Tangguh tadi menurut Ibu Gubernur merupakan salah satu prototipe dalam pelaksanaan surat edaran Mendagri ini. Dan di sini di Desa Ngale ini bisa terlihat adanya suatu sistem masuk dan keluar, yaitu one gate system, dan juga ada WA group, serta juga ada komponen-komponen mulai dari preventif sampai kuratif. Sehingga kami dengan mendatangi tempat ini bersama Ibu Gubernur dan Pak Pangdam akan menjadikan daerah ini sebagai contoh. Dan kami dengan Pak Pangdam juga sepakat nanti setiap wilayah akan kami lombakan, dan harapannya nanti dari tim penilai dari Kodam dan Polda didukung oleh pemerintah daerah, di bawahnya tentunya nanti Bapak Kapolres, Dandim, dan Pak Bupati bisa menentukan mana-mana saja daerah yang bisa menjadi contoh. Usai meninjau Kampung Tangguh Semeru di Desa Ngali Madiun, rombongan Forkompimda Jawa Timur langsung melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kampung Tangguh lain di Jawa Timur. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 mendatang, waktu perjalanan kereta api akan semakin dipersingkat, serta sebagian kereta api juga akan mengalami perubahan jadwal perjalanan.
Sebab PT KAI mulai memberlakukan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2021. Pemberlakuan ini seperti yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1385 tahun 2020 tentang penerapan GPK tahun 2021 dan KP 1362 tahun 2020 tentang penerapan lintas pelayanan perkereta-apian pada grafik perjalanan ke tahun 2021. Penerapan GPK 2021 ini diklaim memiliki sejumlah manfaat yang didapatkan oleh pelanggan. Salah satunya yaitu efisiensi waktu perjalanan kereta api. Terdapat efisiensi waktu perjalanan kereta api penumpang sebesar 5.350 menit dan KA barang sebesar 6.321 menit. Artinya waktu perjalanan kereta api saat ini akan semakin lebih singkat dari sebelumnya. Beberapa faktor ditetapkannya grafik perjalanan kereta api 2019 ke 2021, diantaranya yakni adanya double track dan peningkatan angka puncak kecepatan. Perubahan pada GPK ini juga telah mengutamakan aspek keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu, jumlah perjalanan dari 2019 ke 2021 ini juga mengalami peningkatan. Di Daup 7 sendiri, hingga saat ini ada sekitar 72 perjalanan baik jarak jauh maupun lokal. Kami jelaskan bahwa pada hari besok tanggal 10 Februari 2021 akan diberlakukan GPK 2021 sebagai pengganti GPK tahun 2019, di mana telah ditetapkan oleh keputusan Menteri nomor KP 1385 dan KP 1362 tahun 2020 bahwa grafik perjalanan kereta atau yang kita maksud tadi GPK untuk tahun 2019 itu diganti dengan grafik perjalanan kereta tahun 2021. Di sini ada banyak manfaat dengan pergantian grafik tahun 2021, antara lain adalah faktor kecepatan. Yang kemarin waktu tempuh misalkan sampai 15 jam, itu bisa menjadi 13 jam, selisih hampir 2 jam. Dengan adanya GPK baru ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun kami juga mohon maaf dengan adanya GPK baru ini jika nantinya ada jadwal KA yang memang kurang sesuai dengan orang per orang. Namun karena adanya pergantian atau pergeseran waktu perjalanan kereta api ini, maka dengan tentu ada yang maju, ada yang mundur. Untuk itu, untuk memastikan pada para pelanggan kereta api, hendaknya untuk mengecek kepastiannya melalui aplikasi KAI Akses. Sementara itu, pada masa pandemik ini setiap gerbong kereta api masih diterapkan pembatasan. Setiap gerbong kereta api hanya diisi sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang ada. Xvan mengatakan agar penumpang terhindar dari resiko ketinggalan kereta api, maka penumpang dengan jadwal keberangkatan mulai tanggal 10 dan seterusnya untuk selalu memperhatikan jam keberangkatan yang telah tercantum pada tiket kereta api dan aplikasi KAI Akses. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Sebanyak 2.240 vial vaksin Sinovac COVID-19 tiba di rumah dinas Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kedatangan dengan pengawalan ketat Polres Tanjung Balai Selasa sore dari Kota Medan ke Tanjung Balai. Vaksin langsung dilakukan pemeriksaan suhu sebelum dimasukkan ke kotak penyimpanan di kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai dan secepatnya akan didistribusikan ke kecamatan pada petugas kesehatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dikatakan oleh Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial
sebelum vial vaksin Sinovac COVID-19 disuntikan ke Forkopimda Tanjung Balai dan para medis Kota Tanjung Balai serta jajaran pemerintah Kota Tanjung Balai, dan akan disuntikan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syarial pertama kali di Aula Rumah Dinas Wali Kota. Selain itu nantinya vaksin akan diprioritaskan kepada para tenaga medis dan Forkompimda Kabupaten Asahan serta jajarannya. Kita dari awal sudah merapatkan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk vaksinasi di Kota Tanjung Balai. Tentunya saya yang pertama, insya Allah besok jam 10 pagi di Pendopo Rumah Dinas akan melakukan suntik vaksin yang pertama, dan nanti akan dilanjutkan rekan-rekan sekalian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan juga tenaga medis yang ada di Tanjung Balai. Diperkirakan ada berapa vaksinator yang akan disediakan, Pak Wali? Yang disiapkan tadi saya sampaikan 2.240 vaksin yang sudah sampai di Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ilham Syah, SRTV.